3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada podcast edisi kali ini teman-teman sekalian, kita membahas tips ini sebetulnya, membahas tips tentang bagaimana dan apa itu, serta bagaimana tata cara untuk mengajukan hak kekayaan intelektual bersama narasumber kita hari ini Bu Dr. Zulaika. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Kita sapa terlebih dahulu Bu Dr. Zulaika. Selamat berjumpa Bu. Selamat pagi Mas T. Sehat selalu Bu. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, Bu Zulaika ini, saya memanggilnya Bu Jul ini, dulu mentor saya saat pertama ngajar di UTM, ngajar HKI juga dulu, merek Bu ya? Iya, merek. Awal dulu gitu, ke merek ya, paten. Jadi Bu Dr. Zulaika ini adalah bidang kepakarannya di bidang hak kekayaan intelektual teman-teman sekalian. Dari podcast T-Edu mengundang Bu Dr. Zulaika untuk membahas sebetulnya apa itu HKI, apakah kita perlu untuk mendaftarkan HKI, bentuk-bentuk jenisnya apa saja, dan bagaimana yang paling penting tata cara pengajuannya. Bu, sebetulnya di era saat ini, era-era yang digital seperti ini, arti penting dari mendaftarkan HKI itu bagaimana? Seperti apa Bu sebetulnya? Iya, sebetulnya kalau bicara tentang HKI yang sekarang juga biasanya disebut dengan KI. Jadi kenapa HKI, kenapa kemudian KI? Karena memang menyesuaikan istilah dari kementerian ya, direktorat, dulu itu direktorat hak kekayaan intelektual, kemudian berubah menjadi direktorat kekayaan intelektual, sehingga HKI sama KI itu sama sebetulnya. Apakah memang penting sebetulnya? Memang kalau dilihat dari rezim HKI itu kan banyak ya Mas ya, ada hak cipta, ada merek, ada paten, ada desain industri, ada rahasia dagang, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ya. Kemudian ada perlindungan varietas tanaman. Kemudian apakah semua harus didaftarkan? Kalau orang hukum kan biasanya butuh kepastian hukum. Yeah. Dengan kebutuhan kepastian hukum itu harus tercatat, gitu ya. Tercatat sehingga memang kalau undang-undang yang berkaitan dengan HKI, baik tadi cipta, merek dan seterusnya, itu memang ada yang mewajibkan supaya dilindungi, dicatatkan, didaftarkan. Tapi ada yang tidak. Kalau misalnya kita bicara tentang hak cipta, tidak perlu didaftarkan. Secara otomatis itu melekat. Ya. Jadi secara otomatis nggak perlu didaftarkan. Makanya jarang sekali orang dari Fakultas Hukum misalnya mendaftarkan hak cipta. Malu ini memang sudah otomatis. Gitu tapi ya. untuk kepastian hukum, seandainya ada perlindungan secara preventif gitu ya, seandainya kemudian ada persoalan klaim siapa saudara bukan pencipta dan seterusnya, itu kita sudah ada bukti awal itu. Terdaftar gitu Bu. Harus tercatat bahasanya. Memang tercatat. Sertifikat HK itu beda-beda. Kalau hak cipta itu namanya sertifikat pencatatan hak cipta. Kalau merek sertifikat merek, paten sertifikat paten. Kecuali yang hak cipta. Makanya kalau orang eksak nggak boleh kalau ngomong hak cipta itu bicara tentang sertifikat. Sertifikat itu klaimnya orang-orang eksak yang paten gitu. Ya makanya itu kalau kita dari pihak kalangan akademisi, PAK kita juga beda penilaiannya, penilaian poinnya gitu. Itu juga ada pengaruh yang sangat signifikan, sehingga penting tidak memang penting sebenarnya. Kita akan menganggap bahwa nggak usah lah. Kalau misalnya ngomong merek, orang-orang UKM misalnya bicara tentang merek, nggak usah didaftarkan, aku lo laris. Tapi muncul masalah ketika kemudian ada dengan larisnya tadi sama. Nah, itu kan merek saya, dia dompleng nggak? Sudah didaftarkan atau belum? Belum ya, nggak dilindungi. Ya itu persoalan-persoalan hukum yang memang nantinya bisa saja terjadi. Iya. Jadi memang makin kesini Bu ya, yang namanya UMKM, usaha-usaha apapun kan beraneka ragam bentuknya, dengan skala yang juga beraneka ragam. Dan sekarang makin kreatif ini, sama-sama membuat makanan atau minuman dengan isi yang juga hampir sama, tapi mereknya lain-lain. Nah kadang-kala kan
ini kok hampir sama rasanya ya, gambarnya tok berbeda, atau ini gambarnya sama tapi kok diplesetkan sedikit. Nah kadang-kadang kan seperti itu ya. Nah ini perlunya teman-teman sekalian, takutnya apa yang sudah kita rintis selama bertahun-tahun ini ternyata sudah laris, ada orang yang tiba-tiba bikin seenaknya Bu ya, kemudian rasanya ternyata berbeda, menjatuhkan merek kita juga ya, menjatuhkan punya kita juga. Itu yang dikhawatirkan teman-teman sekalian. Sehingga kalau punya produk atau punya bentuk karya apapun, kalau memang bisa didaftarkan ya kita daftarkan. Nah kemudian tadi Bu Jo menjelaskan banyak hal, bentuk-bentuk Bu ya, tentang paten, kemudian apa tadi, hak cipta, merek segala macamnya. Nah sebetulnya perbedaan singkatnya seperti apa sih Bu? Kalau kuliah ini lama ini. Kuliah bisa satu semester ya. Ini. Itu pun tidak maksimal. Itu pun nggak maksimal. Ya. Secara umum saja. Secara umum. Jadi kalau bicara tentang hak cipta itu memang lebih banyak wilayah kita yang non eksak ya. Jadi itu perlindungan berkaitan dengan ilmu pengetahuan seni dan sastra. Sehingga semua karya yang kemudian dihasilkan dari human ini, intelektual seseorang itu sudah bisa masuk sebagai perlindungan hak cipta asal tadi. Tapi semua sebetulnya maknanya semua kalau kemudahan kita untuk memetakan ya tadi ilmu pengetahuan seni dan sastra itu untuk hak cipta. Kalau merek ya tadi sebagai tanda pembeda begitu ya. Kalau misalnya produknya sama-sama mie, yang satu X, yang satu Y mereknya boleh. Jadi itu ada kelas barang, ada kelas jasa. Sehingga pada proses pendaftaran tentunya nanti kita harus mencari kita masuk dalam kelas berapa, itu merek. Jadi sebagai tanda pembeda terhadap barang dan jasa yang sejenis, supaya tidak ada ya tadi dompleng dan masalah-masalah yang tidak diinginkan. Kemudian kita bicara paten. Paten bicara tentang persoalan penemuan, invensi. Kalau sekarang bahasanya bukan penemuan ya, invensi. Karena kalau penemuan itu kayak discovery gitu ya. Khawatir yang sudah ada kemudian ditemukan, itu nggak bisa diklaim sebagai paten. Jadi paten itu memang invention invensi yang kemudian melalui satu tahapan tertentu. Intinya invensi itu harus baru ya. Kemudian ada langkah inovatif dan bisa diterapkan dalam bidang industri. Sehingga kemudian nggak bisa kalau invensi itu tidak bisa diterapkan dalam bidang industri, hanya dalam angan-angan kosong. Padahal semua rezim maka itu diharapkan bisa memberikan manfaat pada kepentingan umat manusia. Gitu ya. Kalau yang di belakang ini Bu, ini termasuk? Oh iya, ini sudah termasuk. Dulu kita daftarkan sebagai hak cipta sebetulnya. Hak cipta, Bu, ya. Jadi dulu awal mula logo ini kita daftarkan sebagai hak cipta. Insya Allah tahun 2014 kalau nggak salah, awal-awal ada sentra HKI. Cuman kemudian undang-undang hak cipta itu berubah. Jadi kalau sekarang logo nggak bisa, seni logo, kecuali kita ngasih kata seni logo ya. Tapi dulu masih masuk di rezim hak cipta dengan perlindungan yang sangat lama. Sekarang masuk merek. Sekarang masuk merek. Sehingga kalau ingin mendaftarkan logo itu harus rezim merek. Ya. Jadi saya waktu itu berpendapat bahwa sebetulnya UTM ini kan punya negara juga. Kan kalau bisa dilindungi ini kan negara otomatis begitu. Iya. Tapi tetap harus, supaya ikut legitimasinya. Jadi itu merek. Tapi kalau rahasia dagang nggak perlu didaftarkan. Namanya rahasia. Jadi itu juga salah satu rezim HKI. Kalau didaftarkan malah terbuka. Jadi terbuka. Iya, jadi nggak perlu didaftarkan. Beda lagi ada desain industri. Ini sebetulnya potensi mahasiswa yang punya kreasi luar biasa itu bisa didaftarkan desain industri. Apa sih yang kemudian ada pola 2-3 dimensi yang kemudian ada unsur estetika, keindahan itu masuk dalam desain industri. Jadi harus didaftarkan supaya memperoleh perlindungan hukum. Jadi semua harus didaftarkan kecuali tadi rahasia dagang nggak perlu, kemudian hak cipta tidak harus, bukan tidak perlu, tidak harus didaftarkan untuk dilindungi. Tapi kalau didaftarkan nggak apa-apa, dicatatkan. Dicatatkan bahasanya. Ya. Makanya sekarang sangat simpel, sangat mudah untuk hak cipta. Langsung berapa menit pokoknya terpenuhi semua form sudah diisi, ngikuti acuan yang ada, kemudian dokumen yang dilampirkan sudah benar, bayar sesuai dengan billing code, langsung hitungan nggak sampai 1 jam kelar sertifikat. Sudah ya. Nah ini di Fakultas Hukum ini ada perubahan Bu, ada perubahan output ya kegiatan teman-teman sekalian ya. Jadi yang kuliah di Fakultas Hukum UTM ini ada beberapa
beberapa bentuk luaran. Jadi kegiatan kita ini pengennya dari pihak fakultas ini mahasiswa agar punya sertifikat HKI gitu Bu, sehingga kegiatan praktek kerja, kemudian kegiatan magang MBKM itu outputnya salah satunya adalah HKI. Misalnya ini Bu Jul ya, mahasiswa ini ketika praktek kerja membuat diagram alur tentang prosedur dalam penanganan perkara di kantor advokat mana misalnya. Nah itu bisa dicatatkan sebagai hak cipta Bu ya? Bisa. Okay. Bisa. Itu termasuk yang hak cipta Hak tadi? cipta, Hak cipta ya. Jadi karya tulis ya. Okay. Tinggal kita nge-reach ini masuk apa sih, skema kah atau apa misalnya bisa, atau karya tulis lainnya bisa. Oke. Panduan-panduan gitu bisa Bu? Boleh, bisa. Semua karya yang kemudian kita tuangkan dalam satu bentuk dalam satu bentuk yang kemudian ada wujudnya, bisa dibaca, bisa didengarkan, bisa dinikmati, itu semuanya bisa didaftarkan. Termasuk video ini juga bisa didaftarkan? Bisa, oh, bisa. Sudah otomatis sebetulnya. Otomatis ya di YouTube ya? Pengen, otomatis sebetulnya. Tapi kalau kita pengen, kan bisa juga, biarlah untuk akreditasi misalnya. Iya. Banyak strategi-strategi yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi itu semata-mata hanya mendaftarkan semua karya cipta. Iya, biar banyak biar ininya banyak. ya. Tapi kan juga konsekuensinya memang kita mengeluarkan biaya meskipun tidak besar sebetulnya. Nah, sekarang menginjak pada tata cara ini. Tadi Bu Jul sudah menyebut soal biaya teman-teman sekalian. Untuk mendaftarkan hak cipta itu kira-kira butuh nominal berapa Bu pendaftaran? 200 ya. 200.000 ya. Untuk karya tulis, kecuali yang biasanya untuk video itu baru 300. Okay. Untuk software itu 300. Ya. Tapi kalau desain-desain kayak apa tadi, poster kayak gitu 200 ya. Cuma 200. Sangat terjangkau teman-teman sekalian. Paling tidak kita kalau sudah punya karya, kita daftarkan, kita catatkan hak ciptanya ini, minimal kita punya satu sertifikat ini HKI. Bisa kita tulis di dalam SKPI Bu, surat keterangan pendamping ijazah. Betul. Memiliki apa hak kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta. Nah, itu kan mentereng buat teman-teman sekalian, buat kita juga gitu loh, buat prodi fakultas juga menunjang mahasiswanya banyak punya HKI loh. Ini kan menarik dengan biaya yang tidak banyak teman-teman sekalian. 200.000 ini kan sangat ekonomis Bu ya. Jika kita bagi dengan jumlah harian misalnya satu hari 30 hari, seharinya nggak sampai berapa ini. Kalau pengen ditaruh di figura, dipasang di kamar juga bisa. Bisa menarik kan ya. Tapi nggak bisa digadekan di bank Bu ya. Sekarang memang begini, kita harus memahami sekarang kan sudah mendukung program pemerintah bahwa bagaimana kemudian memberdayakan UMKM. Iya, betul. Sehingga salah satunya adalah sertifikat HKI bisa dijaminkan melalui fidusi. Iya. Tapi memang harus ada nilai ekonomisnya. Iya, kok nggak ada nilai ekonomisnya? Katanya ngapain? Bang nggak mau ngasih. Iya, betul. Nah, untuk daftarnya online di mana Bu? Di alamat bisa diperhatikan di websitenya DJKI, nanti bisa buka di situ. Ya, ini kita ada gambarnya ini. Ada permohonan gitu ya, di situ kita klik permohonan, kemudian kita sekarang memang DJKI itu memang punya strategi yang sangat mudah gitu ya, sangat mudah untuk siapapun boleh mengajukan permohonan sebetulnya. Cuman kalau kepentingan kelembagaan sebetulnya diupayakan lembaga saja, karena pemegangannya kalau bisa lembaga, tapi penciptanya person tadi, pemegangannya universitas, sehingga nanti ada dua yang memperoleh kenikmatan gitu ya, baik personal untuk SKP, untuk institusi, untuk akreditasi institusi seandainya suatu saat dibutuhkan. Iya, jadi teman-teman sekalian yang di lingkup Fakultas Hukum Trunajaya Madura atau di UTM secara umum, kalau ingin mendaftarkan hak ciptanya atau bentuk HKI lainnya, bisa langsung ke ini Bu, langsung ke Sentra HKI LPPM. Pusat HKI nggih. Yeah. Atau langsung mendaftar langsung juga bisa, atau lebih bagusnya kalau mendaftarkan langsung bisa ya. Yang penting kita punya akun. Iya. Tapi ya tadi sebaiknya dikoordinir oleh lembaga. Iya. Karena biar menguntungkan kedua pihak. Iya, untuk menguntungkan kedua pihak. Satu, yang kedua tidak susah kita misalnya kompilasi data. Betul, teman-teman sekalian. Itu salah satu faktor yang selalu dikeluhkan. Datanya mana? Ternyata pasti di sana.
nggak dikirim-kirim ya. Iya betul gitu. ya. Salah satu. Jadi kalau dalam lingkupnya UTM kami sarankan teman-teman sekalian untuk bisa ke pusat HKI dan publikasi di LPPM sehingga menguntungkan buat teman-teman megang hak cipta. Kami pun juga merekam itu sebagai bagian dari catatan buat kita karena ada mahasiswanya yang memiliki HKI, kita diuntungkan, teman-teman juga diuntungkan. Baik, untuk closing statement Bu Jul mungkin terkait dengan HKI buat teman-teman sekalian. Hargailah karyamu dan hargai pula karya orang lain. Kita saling memahami, menghargai setiap upaya yang kemudian, karena HKI itu kan tidak gampang ya untuk kemudian seseorang menghasilkan satu karya. Kayak Mas Tei gini, ide seperti ini luar biasa ya. Tidak semua dosen mampu untuk membuat podcast dan sejenis gitu ya. Ini salah satu penghargaan bagi kami sebagai Civitas Akademika gitu ya. Jadi tetap semangat berkarya selalu Bu. Gitu ya, selalu berkarya dan hargailah karyamu dan karya orang lain. Baik. Terima kasih Bu Jul, tak terasa waktunya. Ini sudah 17 menit kita diskusi teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semoga tetap sehat selalu. Saya dan Bu Jul pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.